Il y a, parce que souvent, ce droit de critiquer ou de blasphémer, et encore une fois, je ne parle pas du tout de Charlie Hebdo, mais notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita telah mendapat kabar menggembirakan bahwa Indonesia, Arab Saudi, Turki, dan beberapa negeri Islam lainnya telah menyatakan perang terhadap Prancis karena telah menghinakan Rasulullah beberapa hari terakhir ini. Indonesia menyatakan akan segera mengirim 50.000 personel militer dalam waktu dekat ini. Lalu, Arab Saudi pun menyatakan akan mengirim 20.000 personil, dan Turki pun tak tanggung-tanggung akan mengirim 80.000 personil menuju Prancis. Serta disusul beberapa negeri Islam lainnya akan melakukan hal yang sama sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan manusia agung dan mulia, yakni Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prancis pun langsung bergemetar ketika mendengar kabar ini karena kaum muslim melakukan jihad akbar di bawah komando khalifah dengan membawa bendera Aliwa dan Arwayah untuk dikibarkan dalam pemberangkatan pasukan hingga menuju medan pertempuran, melenyapkan keangkuhan dan kesombongan kafir Prancis. Namun, sayang, semua itu hanyalah akan bisa diwujudkan dan terlaksana ketika umat Islam hidup di bawah naungan khilafah, bukan di negara nasionalisme saat ini dengan akidah sekularismenya dan ideologi kapitalismenya. Sudah keburu senang bukan mendengar kabar tadi? Dikiranya benar, tapi bohong. Karena mau Rasulullah dihina, dilecehkan, Al-Quran diinjak-injak, Islam dirusak, kaum muslim dibantai, dibom, selama masih hidup di bawah negara nasionalisme, akidah sekularisme, dan ideologi kapitalisme, maka semua itu akan terus terulang. Dan apa yang dilakukan negara-negara saat ini lagi-lagi hanya sekadar mengecam, memboikot, mengadu ke PBB, mengadu ke lembaga HAM internasional, mengadu ke pengadilan internasional, ya hanya berputar di sana saja. Kemudian, tahukah kalian dengan Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Thayyib di Mesir itu? Ya, Duta Besar Prancis memohon kepada Grand Sheikh Ahmad Thayyib untuk meredam amarah umat Islam serta negeri-negeri Islam agar tidak memboikot produk Prancis. Sebelumnya, Paus Fransiskus sebagai pemimpin dunia Kristen pun pernah mengadakan pertemuan dengan Grand Sheikh Ahmad Thayyib ini untuk mengukuhkan perdamaian antara Islam dan Kristen. Pertanyaannya, kenapa para petinggi dunia menganggap Grand Sheikh Ahmad Thayyib ini seolah pemimpinnya umat Islam? Padahal Grand Sheikh Ahmad Thayyib bukanlah khalifah umat Islam, hanya sekadar ulama besar. Maka dari hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya umat Islam membutuhkan seorang khalifah yang menjadi perisai, pemimpin, pengayom, pelayan, pelindung kaum muslim serta yang menegakkan seluruh hukum Islam. Namun sayangnya hal itu tak ada, toh karena negara khilafah punya pun belum ada. Masalahnya, masih banyak kaum muslim yang tidak peduli untuk menyerukan penegakan syariah dan khilafah, bahkan menolaknya mentah-mentah. Lagi-lagi yang diserukan oleh kaum muslim hanya kembali kepada hukum kufur buatan manusia, seperti demokrasi, nasionalisme yang dianggap harga mati, kapitalisme liberal, dan sekularisme yang dianggap hal yang terbaik. Jadi, selama tidak tegaknya hukum Allah di muka bumi ini, maka selama itu pun penghinaan terhadap Rasul, penghinaan terhadap Al-Quran, pembunuhan massal terhadap kaum muslim di berbagai belahan dunia lainnya, dan kerusakan lainnya akan terus terjadi, bahkan makin rusak dan hancur. Maka, mari kita bergegas kembali kepada hukum Allah dan memperjuangkannya agar segera tegak dalam naungan syariah dan khilafah.